Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang protista bagian kedua. Adapun yang akan kita bahas materinya tentang protista mirip tumbuhan atau kita sebut alga atau ganggang. Yang akan kita bahas pertama itu tentang ciri-ciri umum dari ganggang atau alga. Terus klasifikasi atau pengelompokan dari ganggang atau alga ini. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri umum dari ganggang atau alga. Seperti kita ketahui bahwa alga atau ganggang ini masuk ke dalam protista mirip tumbuhan karena memiliki kloroplas sehingga mampu melakukan proses fotosintesis. Tapi sebenarnya bukan hanya memiliki klorofil saja, ada pigmen fotosintesis tambahan yang lainnya seperti karotin kuning kemerahan, ada xanthofil kuning, ada phycoerythrin merah, ada phycocyanin biru, dan ada fucoxanthin coklat atau campuran antara warna hijau klorofil dengan beberapa pigmen lainnya seperti itu. Untuk ciri-ciri umum itu yang pertama, sel ukuran itu mulai dari yang kecil 25 mm, contohnya navikula, dan ada yang sampai 60 meter, itu contohnya makrosistis. Ada yang uniseluler bersel satu, dan ada juga yang multiseluler bersel banyak. Ada yang hidup soliter, hidupnya menyendiri, dan ada juga yang hidupnya berkelompok atau berkoloni. Bertubuh tetap karena memiliki dinding sel, terus bentuknya juga bervariasi. Untuk yang mikroskopis itu bentuknya ada yang bulat, oval, kotak, segitiga, batang, atau ada yang seperti bintang. Tetapi untuk ganggang yang makroskopis itu bentuk tubuhnya ada yang seperti benang, lembaran, atau menyerupai rumput, atau juga ada yang seperti tumbuhan tingkat tinggi. Alga ini bersifat autotrof, tadi sudah dijelaskan, karena memiliki pigmen-pigmen untuk fotosintesis. Terus bereproduksi dengan vegetatif atau dengan aseksual, yaitu dengan membelah diri atau pembelahan biner, dengan fragmentasi, dan dengan pembentukan spora vegetatif, yaitu menghasilkan zoospora. Untuk reproduksi secara seksualnya atau generatif itu dengan penyatuan kelamin seperti konjugasi, anisogami, dan ada juga isogami, serta memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis. Itu ciri-ciri umumnya. Kita lanjut ke klasifikasi dari alga atau ganggang ini. Untuk ganggang atau alga ini diklasifikasikan menjadi 7 filum. Filum yang pertama itu ada Aglaonophyta, ada Chrysophyta, ada Bacillariophyta, ada Pyrophyta, ada Chlorophyta, ada Phaeophyta, dan yang terakhir Rhodophyta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari filum Aglaonophyta. Aglaonophyta atau disebut juga aglaonoid ini merupakan ganggang uniseluler bersel satu, bersifat autotrof, tapi ada juga yang bersifat heterotrof. Tidak memiliki dinding sel, memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang mengandung fotoreseptor, terus memiliki flagel atau alat gerak berupa cambuk, terus bereproduksi dengan pembelahan biner, memiliki klorofil A dan B berwarna hijau, dan pigmen karotin. Contoh dari Aglaonophyta adalah Aglena viridis. Gambarnya seperti ini, tampak di sini terlihat. Nah, ini merupakan stigma yang mengandung fotoreseptor. Untuk film yang kedua ada Chrysophyta. Chrysophyta ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Disebut juga ganggang kemasan atau pirang karena memiliki pigmen dominan derivat karotin berupa xanthofil atau kuning. Terus ada juga pigmen tambahan seperti klorofil A, B, C, dan pigmen fucoxanthin atau coklat. Ada yang memiliki flagel, ada yang memiliki dua flagel, dan ada juga yang tidak memiliki flagel.
merupakan uniseluler, tetapi ada juga yang multiseluler. Hidup di antara plankton air tawar dan air laut. Bereproduksi membelah diri, tetapi ada juga yang membentuk spora. Untuk Rhizophyta ini contohnya ini ada Ochromonas ya, memiliki 2 flagel, dan juga ada Faucheria. Film yang ketiga ada Basilaryophyta. Basilaryophyta ini ada juga yang memasukkan ke dalam film Chrysophyta. Tetapi di sini Bapak membedakan menjadi film tersendiri. Basilaryophyta ini memiliki ciri-ciri disebut juga ganggang kersik. Ya, kenapa disebut ganggang kersik? Karena dinding selnya tersusun atas campuran bahan organik dan silika. Basilaryophyta ini mengandung klorofil A dan C serta berwarna kuning atau coklat, bereproduksi secara seksual maupun pembelahan mitosis, merupakan plankton air tawar dan air laut yang kaya akan diatom. Terus unsur pokok penyusun sedimen tanah diatomius, ini perannya karena tadi kaya akan diatom. Terus cadangan makanannya berupa laminarian. Untuk reproduksinya secara generatif dengan konjugasi. Kalau secara vegetatif dengan pembelahan mitosis. Contoh dari Basilaryophyta itu ada Navicula monilifera, dan ada Pinularia. Pherophyta, film selanjutnya. Pherophyta ini disebut juga ganggang api atau disebut juga dinoflagellata karena memiliki flagel, terus sel-selnya mengandung fosfor sehingga menyebabkan air laut tampak bercahaya atau berpendar di malam hari. Terus Pherophyta ini mengandung klorofil A dan C serta berwarna coklat, biasanya uniseluler, tetapi ada juga yang berkoloni. Bereproduksi dengan aseksual atau membelah diri, habitatnya di air tawar atau air laut. Contoh dari Pherophyta ini yaitu Peridium dan Noctiluca. Untuk film selanjutnya itu ada Chlorophyta. Nah, Chlorophyta ini disebut juga ganggang hijau karena mengandung klorofil A dan B serta berwarna hijau tadi ya, dan juga pigmen tambahan karotin dan satofil. Tapi pigmen dominannya adalah klorofil. Hidup di air tawar, tetapi ada juga yang hidup sebagai spesies laut, hidup secara uniseluler, tetapi ada juga yang hidup bersimbiotik, reproduksi secara aseksual atau membelah diri, zoospora, fragmentasi, dan juga secara seksual yaitu dengan konjugasi. Contoh dari Chlorophyta ini adalah Chlamydomonas seperti ini dan Spirogyra, terus ada juga Volvox globator.